Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rahmalia Bulan Aziza serta teman-teman hebat dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Meski mungkin sebagian dari kita sedang dipenuhi oleh tugas, tekanan, atau rasa cemas yang belum sempat kita uraikan. Hari ini saya ingin mengajak kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita, tapi sering kita abaikan, yaitu tentang bagaimana belajar tenang di tengah kekacauan. Dengan judul pembicaraan saya hari ini adalah Belajar Tenang di Tengah Kekacauan, Langkah Kecil untuk Merangkul Kecemasan dan Menemukan Damai dalam Diri. Teman-teman, pernahkah kalian merasakan kecemasan yang begitu kuat hingga membuat napas terasa berat? Pernahkah kalian merasa dunia bergerak terlalu cepat sehingga kalian merasa tertinggal satu langkah di belakang? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin pernah terlintas di benak kalian, dan hal itu wajar karena kenyataannya kita tidak sendirian. Berdasarkan data dari WHO, lebih dari 1 dari 3 remaja dan dewasa muda di dunia pernah mengalami kecemasan yang signifikan akibat tekanan hidup dan tuntutan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan bukan tanda kelemahan, tapi ia adalah bagian dari perjalanan manusia. Seperti kata Dalai Lama, kedamaian sejati tidak berarti hidup tanpa kekacauan, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengahnya. Maka dari itu, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bagaimana cara menerima kecemasan sebagai bagian alami dari kehidupan, bukan sebagai musuh yang harus dihapus, serta bagaimana semua itu dapat membantu kita menghadapi ketidakpastian hidup dengan lebih bijaksana. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, perjalanan untuk menemukan damai dalam diri, meskipun kita sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman, sebelum kita belajar menenangkan diri, kita perlu memahami satu hal penting, bahwa kecemasan bukan musuh, tapi sinyal alami dari tubuh dan pikiran kita. Kecemasan hadir bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang membutuhkan perhatian. Sayangnya, banyak dari kita justru menganggap kecemasan sebagai kelemahan. Kita sibuk menutupinya, menolaknya, bahkan merasa malu karenanya. Padahal menerima kecemasan adalah langkah pertama menuju ketenangan. Ilustrasinya sederhana. Bayangkan ketika Anda sedang berkendara dan lampu indikator bensin menyala. Apakah kita marah pada lampu itu? Tentu tidak. Lampu itu hanyalah tanda bahwa kita perlu mengisi bahan bakar. Begitu pula kecemasan, ia bukan musuh, melainkan tanda bahwa kita sedang butuh istirahat, dukungan, atau sekedar ruang untuk bernapas. Lalu hal kedua adalah bahwa ketenangan bukan datang dari menghindari kekacauan, tapi dari kemampuan untuk hadir dengan sadar di dalamnya. Dunia modern tidak akan berhenti bergerak dengan cepat. Deadline, tuntutan sosial, dan ketidakpastian masa depan akan selalu ada. Tapi kita punya kendali untuk mengatur bagaimana cara kita meresponnya. Salah satu langkah kecil yang terbukti efektif adalah latihan mindfulness, kesadaran penuh akan momen saat ini. Ilustrasinya bisa dilihat dari kebiasaan sederhana. Saat pikiran mulai kalut, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan keluar. Dalam detik-detik itu, kita sedang melatih diri untuk kembali ke saat ini, bukan pada kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Dari latihan sederhana inilah, ketenangan mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ketenangan adalah keterampilan yang bisa dilatih melalui refleksi diri dan kebiasaan kecil sehari-hari. Tidak ada yang langsung menjadi tenang dalam semalam. Sama seperti otot, ketenangan batin juga perlu dibangun dengan latihan rutin. Entah itu menulis jurnal, berjalan tanpa ponsel, atau sekedar memulai hari dengan rasa syukur. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, mulai dari mengenali emosi, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, hingga memilih diam saat emosi memuncak, semuanya berkontribusi membangun ketenangan yang lebih kokoh. Teman-teman, dari apa yang telah kita bahas bersama hari ini, ada 3 hal penting yang perlu kita ingat.
Pertama, bahwa kecemasan bukanlah musuh, melainkan sinyal alami dari tubuh dan pikiran kita yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kedua, bahwa ketenangan sejati tidak muncul dari upaya menghindari kekacauan, tetapi dari kemampuan kita untuk hadir dengan sadar di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dan ketiga, bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, melainkan keterampilan yang bisa kita latih melalui kebiasaan kecil seperti refleksi diri, mindfulness, dan rasa syukur setiap hari. Dari ketiga hal itu, kita bisa menarik satu kesimpulan sederhana namun sangat bermakna, bahwa belajar tenang di tengah kekacauan bukan tentang membuat hidup menjadi sempurna tanpa masalah, melainkan bagaimana kita mampu menerima, merespon, dan mengelola setiap tantangan dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Dunia di luar sana akan terus bergerak dengan cepat, tekanan akan terus datang silih berganti. Tetapi selama kita memiliki kemampuan untuk kembali pada diri sendiri dan bernapas dengan sadar, maka ketenangan itu selalu bisa kita temukan bukan di luar, melainkan di dalam diri kita sendiri. Akhirnya, saya ingin menyampaikan satu harapan sederhana. Semoga setelah pertemuan ini, kita semua bisa lebih berani untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan, mendengarkan apa yang sebenarnya sedang kita rasakan, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil, entah itu bernapas lebih perlahan, menulis rasa syukur, atau sekedar tersenyum pada diri sendiri, menjadi langkah menuju hidup yang lebih damai. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, tapi hasil dari keberanian kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.